Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir usai diguyur hujan terjadi di beberapa kawasan di Samarinda. Tagihan listrik untuk penggunaan kulkas di Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur Berau meresahkan pedagang. 3 catatan penting diberikan BPKRI kepada Pemprov Kaltim terkait penggunaan anggaran tahun 2022. Pedagang Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur, Kabupaten Berau diliputi resah menyusul tagihan listrik dengan nominal Rp200.000 per bulan untuk satu kulkas. Tagihan yang dibebankan kepada pemilik kulkas tersebut menyebabkan pedagang kini memiliki utang hingga jutaan rupiah. Kondisi ini terjadi karena tagihan semacam ini belum pernah disosialisasikan oleh pengelola pasar. Setahu kami kan membayar pajak. Saya tuh membayar pajak tiap bulan 360 per bulan. Nah, kalau seandainya dari dulu itu ada tugas di kita dikasih pemerintah, ya kami bayarlah. Ini kok langsung tiba-tiba Ibu Andi ada hutang di sana tunggakan kulkas sebanyak 6.200.000. Kapan disuruh bayar? Kami terhutang begitu, kami malu lah. Pedagang lainnya yang juga kecewa meminta agar kebijakan ini dipertimbangkan ulang agar beban pedagang tidak terlalu berat. Belum kalau masalah ketentuan kulkas. Belum pernah Pak ya? Berapa emang tagihannya yang ditagihkan kemarin Pak? Pokoknya 200 per kulkas. 200 per kulkas? Ya, 200.000. Jadi kemarin itu langsung ada tunggakan Pak? Tidak pernah dibayar. Oh, katanya tidak pernah dibayar. Tidak pernah bayar, bagaimana kita mau bayar? Belum ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau orang nggak sanggup kan tak kita isi. Tanggapannya Bu? Kita masih minta namanya keringanan gitu ya. Ya kan? Bukan cuma kita aja, semuanya juga begitu. Siap-siap. Terlalu berat kalau begitu. Terlalu berat Bu ya? Selain meminta keringanan pembayaran, pedagang juga meminta pengelola pasar senantiasa melakukan sosialisasi terkait kebijakan yang dibuat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Jalan yang dilintasi warga ini bernama Gang Rukun Makmur, posisinya di Jalan Gerilya, Sungai Pinang, Samarinda. Di waktu tertentu, jalan yang sebagian masih tanah ini menjadi alternatif bagi pengendara roda 2 dan 4, terutama saat musim hujan. Pengendara memilih melintas di jalan ini karena jalan utama tidak bisa dilalui akibat terendam banjir. Warga menyatakan pemanfaatan Gang Rukun sebagai jalan alternatif sudah lama terjadi. Pengendara memilih gang ini karena menjadi akses terdekat mencapai tujuan. Akan tetapi mereka harus berhati-hati karena fisik jalan masih tanah. Bahkan tidak sedikit pengendara terjatuh saat melintas. Yang bebas banjir lah. Yang bebas banjir. Jadi solusinya kalau kadang-kadang kalau sudah banjir di bagian sana, dia larinya ke sini semua. Pasti pasti. Akhirnya ya jalannya di sini yang. Tapi kalau hujan deras, ini becek jadinya ya? Luar biasa. Becek. Terus banyak orang jatuh juga ya? Ya banyak ini karena keadaan jalannya memang licin. Rusak juga. Rusak juga. Rusak. Mbak, ini harapannya ke pemerintah sendiri bagaimana nih melihat kondisi jalan begini? Supaya cepat diperbaiki, kalau bisa lebih ditinggikan lagi supaya banjirnya
nggak tergenang di sini juga, karena di sini salah satu jalan alternatif untuk jalan di depan lah yang selalu banjir. Yang aman. Upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kondisi jalan amat dinanti oleh warga. Mereka menghendaki jalan ini segera diperbaiki agar aman saat melintas. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kebakaran hutan dan lahan yang direkam oleh seorang petugas pemadam ini terjadi di Jalan Poros Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Petugas gabungan dan masyarakat berjibaku memadamkan api karena lahan tersebut dekat permukiman. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Novian Hidayat, menyatakan kebakaran ini diduga dampak dari cuaca terik. Api cepat meluas karena lahan yang terbakar banyak ditumbuhi sawit dan buah-buahan. Dari hitungan BPBD, luas lahan yang terbakar mencapai 4 hektar. Mohon bantuannya Mas Langgeng. Ini api yang tadi malam masih jadi lagi nah. Di mana saat kejadian kebakaran itu kurang lebih area yang terbakar 4 hektar. Yang pemicu utama adalah cuaca ekstrim beberapa waktu hari belakang, karena ada perubahan iklim yang sangat drastis, tiba-tiba panas dalam seminggu belakangan ini. Untuk kerugian beberapa lahan pertanian masyarakat, baik itu sawit maupun perkebunan buah-buahan yang terikut juga terbakar dan berdampak kepada area sekitar. Dan alhamdulillah tidak ada sampai dengan menimbulkan korban jiwa maupun kebakaran area pemukiman. Setelah berupaya siang dan malam selama 3 hari, kobaran berhasil dipadamkan. Kerja ekstra dilakukan petugas gabungan karena lahan yang terbakar dekat permukiman. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.